alhamdulillah Bapak Ibu semua bisa berkumpul bersama di sini untuk mendengarkan sosialisasi tentang penerapan budaya positif di sekolah. Jadi Bapak Ibu, hari ini saya sebagai calon guru penggerak yang sebelumnya sudah mendapatkan materi tentang ini, dimintakan untuk mensosialisasikan kembali di sekolah, ya, sebagai salah satu tugas kami. Sebelumnya, biar kita tambah semangat, yuk kita berdiri semuanya. Oke. Kalau kau suka hati, yuk berdiri. Berdiri. Kalau kau suka hati, yuk berdiri. Berdiri. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, yuk berdiri. Berdiri. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Baik, terima kasih. Nah, sekarang mohon maaf masih berdiri Bunda. Iya, terima kasih. Sekarang nanti kalaunya saya bilang kepala, tolong Bapak atau Ibu pegang kepala. Nanti kalau saya bilang telinga, tolong Bapak Ibu pegangnya apa tadi? Telinga. Jadi tolong dengarkan instruksi saya. Oke, siap? Siap. Sekarang yang pertama, pegang kepala. Pegang telinga. Pegang kaki. Ayo. Pegang. Pegang mulut. Pegang pinggul. Sekarang pegang perut. Iya, tepuk tangan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Silakan duduk kembali. Alhamdulillah, ternyata Bapak Ibu walaupun siang-siang fokusnya luar biasa. Sekali tepuk tangan. Iya. Baik, sekarang mohon izin saya mau memulai menyampaikan pemaparan tentang penerapan budaya positif di sekolah. Sebelumnya, Bapak dan Ibu semuanya apakah pernah mendengar apa itu budaya positif? Belum. Ada yang sudah mendengar atau belum? Belum. Oh, belum. Iya, ya. Nanti di dalam sini kita akan membahas tentang apa itu budaya positif. Namun sebelumnya kita membahas itu, kita lihat dulu slide berikutnya. Nah, di sini ada perubahan paradigma atau mindset seseorang dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Di sini ada dua, yaitu stimulus respon dan juga teori kontrol. Dalam stimulus respon itu realitas atau kebutuhan kita sama. Jadi kebutuhan kita itu sama. Kalau dalam teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda. Terus semua orang melihat hal yang sama. Itu dalam stimulus respon. Kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, seterusnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu dalam stimulus respon. Jadi kita itu dapat mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan apa yang kita pandang. Sementara kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Terus perilaku buruk dilihat
sebagai suatu kesalahan. Sementara kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Benar apa tidak, Bapak Ibu semuanya? Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Betul. Kenapa jadi benar? Karena diri sendiri yang bisa mengontrol. Silakan Ibu Titi, mohon diulangi lagi. Terima kasih. Karena diri sendirilah yang bisa mengontrol diri sendiri, bisa mengontrol perasaan kita. Diri sendiri. Diri sendiri yang bisa mengontrol perasaan kita, bukan dari orang lain ya Bu. Iya. Itu tadi pendapat dari Ibu Titi. Iya, betul sekali sependapat, karena pada akhirnya kita sendiri yang memutuskan. Walaupun ada berbagai macam pendapat dari orang lain, walaupun ada berbagai macam usulan dari orang lain, kita sendiri yang memutuskannya, yang mengontrol diri kita. Iya. Terus sampai ke poin orang lain, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Terus ada pemaksaan, ada pada bujukan gagal. Kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah, itu dalam stimulus respon. Kalau dalam teori kontrol, model berpikirnya menang dan menang, seperti itu. Next. Nah, di sini ada pemikiran KHD tentang disiplin. Di sini ada singkatan KHD. KHD itu singkatan dari, iya betul sekali Ibu Titi. Tepuk tangan buat Ibu Titi. KHD adalah Ki Hajar Dewantara. Siapa itu Bapak Ibu Ki Hajar Dewantara? Pahlawan kita. Iya betul sekali. Iya, Bapak Pendidikan. Betul. Jadi menurut beliau, Bapak Ki Hajar Dewantara itu tentang disiplin. Disiplin itu untuk menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Nah, di sini ada motivasi internal, artinya ada motivasi di dalam diri sendiri. Itu merupakan disiplin yang sangat baik, artinya tergeraknya dari dalam diri sendiri. Bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena berdasar pada tindakan, pada nilai-nilai kebajikan universal. Next Ibu. Terus, nah di sini tadi judul yang kita, iya, tentang budaya positif. Budaya positif itu adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif, yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif perlu dibangun di lingkungan sekolah maupun dalam suatu kelas, yaitu dengan membuat kesepakatan dan keyakinan kelas. Jadi di sini budaya positif sangat-sangat penting sekali untuk diterapkan di sekolah kita. Ya Bapak Ibu semuanya, selain pembelajaran-pembelajaran yang biasanya kita lakukan, budaya positif juga perlu dimasukkan di dalam pembelajaran di sekolah. Bisa juga, ya bisa juga diterapkan langsung, dimasukkan dalam pembelajaran, bisa juga melalui pembiasaan kita setiap hari. Misalnya kita setiap sekolah sudah mulai ada pembiasaan budaya positifnya, seperti setiap pagi misalnya memberikan, kalau setiap pagi ada gurunya yang di depan. Iya Bu, gimana Ibu? Memberi salam kepada anak. Iya, ya. Gimana Ibu tadi? Anak. Pertama, menyambut anak, memberi salam kepada anak. Ya, itu tadi salah satunya, menyambut dan memberi salam pada anak. Itu tadi
memberikan salam, terus bersalaman, ya Bapak Ibu ya. Namun alhamdulillah hari ini sekarang ini kan sudah terlalui musim Covid ya. Sebelumnya kan kita juga sudah melakukan kebiasaan seperti salaman, seperti mengucapkan salam. Namun ada kendala waktu itu ada musim Covid sehingga tidak diperkenankan untuk itu. Jadi untuk kembali menerapkan ini lebih dimulai dari awal lagi. Jadi banyak kebiasaan anak yang datang langsung masuk kelas, tidak menyapa guru, tidak salaman. Jadi kita perlu kembali menerapkan ini. Terus next Ibu. Nah, di sini adanya keyakinan kelas. Jadi untuk menerapkan budaya positif di sekolah, kita mulai dulu dari di dalam kelas kita masing-masing. Ya, yaitu dengan keyakinan kelas. Atau biasanya kalau di PK kita lebih selama ini yang kita lakukan lebih ke peraturan kelas ya, Bapak Ibu ya. Iya, boleh Bapak Ibu sharing selama ini peraturan kelas apa yang sudah Bapak Ibu terapkan di kelas Bapak Ibu masing-masing. Ya, karena selama ini kita baru, khususnya saya ya, baru mendengar keyakinan kelas. Biasanya kalau di saya kalau sekolah-sekolah biasanya peraturan sekolah, peraturan kelas. Kalau ini kan ada kata-kata baru yaitu keyakinan kelas. Jadi kita yang sudah kita laksanakan itu peraturan kelas ya Bapak Ibu ya. Ya, selama ini ada peraturan kelas apa saja yang Bapak Ibu sudah diterapkan di kelasnya. Boleh ada yang mau sharing? Silakan, Faisal atau angkat tangan. Ada Bapak Ibu? Oh ya, silakan Ibu Imas. Mungkin berdoa dengan baik, meminta anak untuk berdoa dengan baik. Nah ya, itu tadi salah satu peraturan kelas yang sudah Ibu Ima terapkan di kelas Ibu Ima ya, berdoa dengan baik. Namun apakah selama peraturan itu dilaksanakan ada anak yang tidak mengikuti peraturan? Ada. Nah, selama ini bagaimana Ibu Ima menanggapi hal tersebut? Selama ini meminta anak untuk duduk dan meminta anak untuk melakukan berdoa dengan sikap yang baik, yang dengan kita memberikan contoh kepada mereka. Nah, ya, baik, terima kasih Bu Ima. Jadi kalau kita di TK lebih memberikan contoh kembali ya Bu ya. Adakah di sini yang memberikan hukuman-hukuman? Belum ya Bu ya. Jadi enggak ya Bu ya kalau di TK ya. Jadi kita sebagai guru harus mencontohkan dulu, kita beri pengertian dulu apa yang sudah peraturan apa yang sudah kita sepakati bersama yang ada di kelas. Iya, itu tadi salah satu contoh peraturan di kelas. Kalau ini adalah keyakinan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas yaitu salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Nah, jadi seperti itu. Jadi apabila setiap kelas itu memiliki keyakinan kelas masing-masing, otomatis sekolahnya pun memiliki budaya positif seluruhnya, karena setiap kelas memiliki keyakinan kelas masing-masing. Karena keyakinan kelas masing-masing itu perlu adanya kesepakatan Bapak Ibu semuanya, bukan kayak seperti kita selama ini ya, peraturannya sudah ada dari kitanya. Misalnya itu tadi berdoanya harus baik dan benar, kita yang sudah jadi
Jadi anak-anak ikut serta dalam membuat keyakinan kelas. Nah, apabila setiap kelas sudah ada keyakinan kelasnya masing-masing yang diterapkan dengan baik, otomatis terciptanya budaya positif di sekolah. Ya, seperti itu. Next. Nah, ini tadi ada profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu? Ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu tadi bisa diwujudkan dengan kegiatan apa kira-kira yang sudah dilakukan? Ya, seperti berdoa masuk. Seperti apa lagi? Iya, Bapak. Mengucap salam, bersalaman juga. Itu tadi untuk menciptakan anak yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Bisa juga dengan kegiatan-kegiatan rutin seperti Jumat Takwa. Nah, jadi kalau Jumat Takwa itu misalnya setiap Jumat itu ada kegiatan. Minggu ini kita adakan kegiatan bagaimana cara berudu. Kalau sudah anak bisa cara berudunya, minggu depan bagaimana cara salat. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, mandiri. Nah, kenapa Ibu pentingnya anak kita ini perlu diajarkan kemandirian sejak kecil? Kenapa ya? Kenapa Ibu Ida? Agar tidak bergantung kepada orang lain. Agar tidak bergantung kepada orang lain. Ya, itu tadi karena mandiri ini sangat penting ya bagi kita ya, dilatih mulai kecil. Apabila mulai kecil anak belum bisa mandiri, otomatis sampai besarnya pun nanti dia tergantung terus, betul kata Ibu Ida, tergantung terus kepada orang yang ada di sekelilingnya. Untuk itu sedikit demi sedikit perlu kita terapkan kemandirian untuk anak. Untuk di TK gimana Bapak Ibu penerapan mandirinya? Biasanya kegiatannya bisa kita lakukan dengan apa untuk melatih kemandirian anak? Boleh, silakan Ibu Ida. Misalnya datang pagi itu menaruh sepatu pada tempatnya atau melepas sepatu, misalnya sepatunya ada apa itu namanya tali atau semacam kayak perekat. Biasanya kan ada anak kecil yang pakai sepatu kayak gitu, itu bisa melepaskan dengan sendirinya. Atau mungkin di kelas mengerjakan kegiatan-kegiatan dari guru tanpa bantuan. Misal contoh sederhananya menulis, belajar menulis itu tidak harus dipegang oleh guru. Ya, seperti itu. Iya, tepuk tangan buat Ibu Ida. Iya, betul. Itu merupakan salah satu beberapa contoh bagaimana kita agar melatih kemandirian tadi kepada anak. Jadi yang tadinya anak di rumah biasanya, "Mah, pasangkan sepatu." Sepatu dipasangkan mamanya. Terus datang ke sekolah, kita yang minta anak, "Nak, coba sendiri." Iya, ya pasti bisa. Itu betul sekali. Jadi yang ketiga yaitu bernalar kritis. Nah, ini bernalar kritis merupakan salah satu yang sangat-sangat digencarkan sekarang ini dalam pembelajaran abad 21, yaitu bagaimana cara kita sebagai seorang guru agar anak itu dapat bernalar kritis. Nah, bisa kita lakukan melalui kegiatan-kegiatan. Ya, misalnya dengan kita juga tanya jawab kepada anak. Nah, kita pancing anak bagaimana anak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Bisa juga melalui kegiatan-kegiatan yang melatih anak untuk bernalar kritis. Terus yang keempat, kebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong.
bagaimana budaya bergotong royong. Selama ini di sekolah sudah sering ya kita terapkan budaya bergotong royong seperti ya membuang sampah, ya membersihkan lingkungan sekolah bersama, ya merapikan mainan bersama. Iya, betul sekali. Jadi itu kita latih dari kecil budaya bergotong royong. Mulai dari sekolah itu nanti anaknya pasti senang, pasti ingat. Oh, mama tadi di sekolah ulun bergotong royong bersihkan sampah. Nanti sampai rumah pasti ingat, pasti mengikuti lagi apa yang sudah dilakukannya di sekolah. Nanti insya Allah kalau sudah menjadi kebiasaan sampai nanti dewasa terciptalah gotong royong ini. Ya. Terus yang keenam, kreatif. Nah, kreatif bisa juga untuk membangun kreativitas pada anak bisa kita lakukan melalui kegiatan-kegiatan. Bisa kegiatan apa saja Ibu yang sudah dilakukan? Ya, bisa misalnya menggambar bebas, di situ menyusun balok. Iya, kalau di TK seperti itu ya Bapak Ibu. Kita lihat dari hasil karya anak, kita berikan kepada anak kebebasan untuk berkreativitas. Iya, tidak hanya kita yang memberikan contoh. Misalnya, nak, bentuk ayamnya harus seperti ini, seperti yang Ibu contohkan. Misalnya ada yang berbeda nih ya, ini salah, bukan. Padahal itu kreativitas anak. Jadi kita boleh mencontohkan, tapi anak boleh bebas berkarya sesuai dengan kreativitasnya masing-masing. Next Ibu. Nah, ini tadi adanya perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Jadi keyakinan kelas dan peraturan kelas itu berbeda ya Ibu ya. Yang selama ini kita terapkannya kebanyakannya peraturan kelas ya. Kalau keyakinan kelas merupakan nilai-nilai yang disetujui serta disepakati oleh seluruh pihak dalam kelompok tertentu. Nah, jadi di sini nilainya sudah disetujui dan disepakati tadi oleh kelak guru dan anak di kelas masing-masing. Bersifat lebih abstrak dan universal. Kalau peraturan kelas dibuat secara lebih mendetail dan konkret, bersifat pasti. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, jadi selama ini kita secara tidak langsung berperilaku ini terdiri karena ada 3 motivasinya. Tanpa kita sadari ini ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jadi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ada 3 ya Bu. Jadi di sini menurut Bapak dan Ibu dari 3 motivasi ini yang mana motivasi yang paling baik? Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kenapa Bapak Ibu milih nomor 3? Ya, Bapak silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Karena kalau kita melihat yang nomor 1 itu, anak itu melakukan karena mereka merasa tidak nyaman atau takut dengan hukuman, itu nantinya anak kurang baik perkembangannya. Demikian juga yang kedua, kalau melakukan hanya karena mengharapkan imbalan, mengharapkan dihargai oleh orang lain, itu juga kurang bagus. Jadi yang diharapkan anak itu, anak didik kita ke depannya itu diharapkan memang mereka tahu bahwa alasan melakukan itu adalah
untuk diri mereka sendiri. Terima kasih. Iya Bapak, terima kasih tepuk tangan buat Bapak. Iya, hebat sekali tadi Bapak pilih nomor 3 ya Pak. Iya, sependapat dengan Bapak, sependapat ya ibu-ibu ya. Sependapat. Namun kalau selama ini kita lebih cenderung ke 1-2 ya Bu, kalau anak TK ya. Iya, atau nomor 2 itu lebih dominan biasanya, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya anak-anak kalau berdoanya baik hari ini boleh pulang duluan. Itu maksud berdoanya baik. Dapat bintang biasanya ya. Mungkin kita mulai dari yang tahapan kecil dulu ya Bu untuk anak-anak. Nanti insya Allah mudah-mudahan bisa anak tersebut sadar dengan sendirinya, artinya bisa tercipta dari dalam dirinya. Ya, seperti itu. Next, hukuman eksekuensi atau restitusi. Restitusi merupakan sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nah, jadi di sini ada restitusi, ada cara restitusi, yaitu pendekatan untuk menciptakan disiplin positif dengan cara restitusi. Apa itu restitusi? Baru dengar? Iya, saya juga baru dengar kemarin waktu di pendidikan guru penggerak Bapak Ibu. Kita lihat nanti setelah ini, sebelum kita mengetahui apa restitusi, kita terlebih dahulu harus mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi kita sebagai seorang manusia ada memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Benar? Apa salah Bapak Ibu? Benar. Kebutuhan bertahan hidup. Apa aja kira-kira kebutuhan bertahan hidup? Makan, kesehatan, minum, pakaian. Ya, kita semuanya sebagai manusia pasti memerlukan itu ya Bapak Ibu. Nah, yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Semua orang pasti ingin dikasih sayang, pasti ingin diterima. Adakah di sini yang mau tidak disayangi? Tidak. Iya, cinta bertepuk sebelah tangan. Ya, terus kita lanjutkan yang ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, yang keempat, kebutuhan kesenangan. Pasti semuanya sini ingin senang ya Bapak Ibu ya. Iya, adakah yang ingin sedih? Enggak ada. Iya, senang terus mau sedih, ada yang seperti itu? Enggak ya. Ya, karena itu kebutuhan dasar manusia, kebutuhan senang. Yang terakhir yaitu kebutuhan atas pilihan. Nah, kebebasan untuk memilih. Artinya kita memiliki kebebasan untuk memilih tidak berdasarkan dengan orang lain. Kamu harus memilih ini, harus memilih ini. Enggak ya? Iya. Ini, nah tadi 5 posisi kontrol dalam restitusi. Yaitu ada sebagai penghukum, ada membuat merasa bersalah, ada pemantau, ada teman. Ya, jadi Bapak Ibu apabila anak itu berbuat salah atau melanggar keyakinan kelas, ada 5 posisi kontrol yang bisa kita lakukan, yaitu sebagai penghukum, yang biasanya ada yang sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Di sini ada yang sebagai manajer. Nah, kalau sebagai manajer itu merupakan posisi kontrol yang paling baik kita terapkan. Iya, jadi kenapa posisi manajer sangat baik kita terapkan? Karena dengan posisi manajer anak tersebut mengetahui sendiri apa kesalahannya. Jadi kita perlu menggali apa yang sudah anak kita hanya menggali apa yang sudah anak lakukan, terus anak memiliki
Selanjutnya, next, ini ada penerapan segitiga restitusi. Ada 3 di sini ya Bu penerapannya, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Misalnya seperti ini Bapak Ibu, di dalam keyakinan kelas yang sudah dibuat, ada anak yang tidak menjalankan keyakinan kelas tersebut. Misalnya di kelas tersebut sudah menjalankan keyakinan kelas, datangnya tepat, datangnya misalnya tepat waktu. Terus setelah itu anak tersebut datangnya beberapa kali sudah terlambat. Jadi kita menstabilkan identitasnya seperti ini. Itu kan perbuatan yang salah ya Bapak Ibu ya. Tapi bagaimana cara kita agar anak tersebut tidak merasa gagal, tidak merasa bersalah. Jadi seperti ini. Misalnya Ibu tahu, misalnya namanya Askia ya. Ibu tahu Askia sudah datang terlambat. Tapi Ibu yakin Askia pasti ada alasannya. Jadi anak merasa tidak bersalah. Jadi anak tidak merasa iya. Itu untuk menstabilkan identitasnya tadi. Tidak dikejar, kenapa bersalah itu nanti. Iya, seperti itu. Untuk 2, validasi tindakan yang salah, memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan. Nah, tadi kan ada 5 kebutuhan dasarnya. Jadi kita lihat dari kelima kebutuhan dasar tadi yang mana yang mendasari sebuah tindakan tersebut. Terus yang terakhir, menanyakan keyakinan. Termotivasi secara internal, nilai-nilai yang dipercaya akan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Jadi kita tanyakan kembali. Seperti ini misalnya, Askia, kita kan sudah membuat keyakinan kelas bersama. Apa saja yang sudah kita buat? Jadi kan anak menyebutkan kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, jadi dia mengingat kembali, oh iya ya, keyakinan kelasku seperti ini. Iya. Jadi anak lebih berpikir lagi, oh iya, itu berarti anak benar kritis. Kembali lagi tadi ke situ, iya. Silakan. Nah, iya. Demikian Bapak Ibu, tadi hasil pemaparan saya. Apabila ada masukan-masukan ataupun ada yang mau ditanyakan mengenai penerapan budaya positif di sekolah, saya persilahkan. Ya, silakan Ibu Amah ya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Jadi yang saya ingin tanyakan di sini, bagaimana cara menerapkan keyakinan kelas di lingkungan sekolah? Ya, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Amah. Jadi untuk di kelas kami ada penerapan kelas yang kami terapkan seperti ini. Nah, boleh saya minta tolong satu orang? Ya, terima kasih Ibu. Nah, jadi seperti ini Ibu. Nah, ini keyakinan kelas yang sudah kami coba terapkan di kelas. Kami sesuaikan sesuai dengan jenjangnya. Kalau TK biasanya pakai gambar-gambar. Kalau tulisan masih belum ya Bapak Ibu ya. Iya, jadi agar lebih menarik bagi anak, jadi seperti ini. Dibagi ada gambar-gambar. Jadi di sini anak melihat gambar apa yang sudah ada di depan. Jadi anak menyebutkan. Nah, di situ seperti ini contohnya, berdoa dengan baik, gambar apalagi Bapak Ibu? Iya, terus apalagi ini? Gambar apa ya ini ya? Enggak kelihatan ya Bapak Ibu. Ini
gambar kelasnya yang berantakan. Nah, terus ini gambar apa lagi? Iya, yang ini buang sampah sembarangan. Kalau ini Itu membuang sampah pada tempat. iya, yang ini. Bermain bersama. Nah, jadi caranya seperti ini Bapak Ibu. Jadi gambarnya dilepas dulu. Nah, jadi anak-anak bisa melihat. Nah, yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Nah, jadi seperti ini misalnya. Oh, ini Bu, berdoanya dengan baik, teratur. Jadi misalnya ditaruhnya sebelah sini. Nah, di sini untuk perbuatan yang baik-baik. Seperti ini, sesuai dengan keyakinan kelas masing-masing. Nah, di sebelah sini, oh membuang sampahnya perbuatan yang baik. Atau yang ini juga merapikan mainannya kembali. Kalau yang sebelah sini tadi perbuatan yang tidak baik. Nah, jadi anak-anak kita berikan kesempatan bersama. Anak-anak, sesuai dengan keyakinan kelas kita masing-masing, kita mau yang mana nih? Apa perbuatan yang sebelah sini kita kembali terangkan lagi perbuatan yang baik-baiknya, atau yang sebelah sini? Nah, jadi bisa, iya pasti anak berpikir kritis ya Ibu. Oh yang ini Bu, kan anak sudah mulai tahu ya, sudah mulai bisa ya membedakan yang mana perbuatan baik, yang mana perbuatan yang buruk. Nah, jadi seperti itu keyakinan untuk membangun keyakinan kelas. Penerapannya di kelas dulu, dimulai dari kelas dulu, baru terciptalah budaya positif di sekolah. Seperti itu Ibu Aman. Bagaimana Ibu Aman? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ida. Oke. Apakah ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Atau sudah cukup? Oh, sudah cukup. Iya. Demikian hasil sosialisasi penerapan budaya positif dari saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan waktunya, dan saya juga mohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada salah-salah kata ataupun yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eliane SPD, Kepala PKBD Intan Lestari Martapura. Alhamdulillah, setelah mendengar materi tentang budaya positif yang disampaikan oleh calon guru penggerak, banyak ilmu dan informasi baru yang kami peroleh dapat memberikan inspirasi bagi rekan sejawat untuk mengembangkan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah, khususnya membuat keyakinan kelas bersama anak sehingga budaya positif sekolah dapat terlaksana dengan baik. Alhamdulillah. Diakhiri dengan semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hardianti Fahriani SPD. Biasanya saya dipanggil Ibu Titi. Saya bekerja di TK Negeri Intan Lestari Martapura di Kabupaten Banjar. Hari ini saya akan menyampaikan testimoni dari sosialisasi yang disampaikan oleh teman-teman sejawat saya, yaitu calon guru penggerak, tentang budaya positif. Banyak hal yang baru saya peroleh untuk menerapkan budaya positif terutama di kelas saya, terkait membuat keyakinan kelas bersama anak dan menyepakati keyakinan kelas tersebut dalam kegiatan sehari-hari selama pembelajaran di sekolah saya. Itulah testimoni saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.